Selamat pagi, siang, sore, malam guys. Seperti yang saya janjikan, saya akan sharing bagaimana perjalanan studi saya, pengalaman saya studi teologi selama 30 tahun. Mulai dari program STH, MA, MTH, Master Psikologi sampai ke doktoral saya ya. Nah, video kali ini saya akan mulai perjalanan saya studi STH dan biayanya ya. Nah, sambil saya bawakan dengan santai. Saya sedang berada dalam sebuah minimarket ya, ini ya. Minimarket yang biasanya setelah saya mengantar Jo ke sekolah, saya mampir ke sini untuk sarapan ya. Sering mampir ke sini, sarapannya ini kadang-kadang saya makan bubur brokoli. Kali ini saya makan sop ini ya, dan kopi serta ada rotinya ya. Itu ada gereja Anglican ya, Saint Faith's Anglican Church ya. Saya udah pernah ke situ. Gerejanya cukup besar ya. Ini di daerah yang kalau jalan kaki dari tempat tinggal saya kurang lebih 10 menit ya. Oke. Kita akan mulai sharing ya sambil saya makan ya, friend ya. Ya. Jadi tahun 89 ketika saya pertama sekali menyerahkan hidup saya melayani Tuhan, dulu saya adalah mahasiswa sekolah tinggi manajemen di Medan ya, dan pada waktu itu Tuhan memanggil saya dalam sebuah peristiwa yang dramatis melalui kecelakaan. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan hal tersebut. Saya mau mempersingkat saja. Di situ Tuhan seperti menyentakkan saya untuk saya menyerahkan hidup sepenuh waktu menjadi pendeta, which is nggak kebayang bagi saya karena saya nggak berminat jadi pendeta dulu. Saya berminat jadi dokter. Nah, dalam pergumulan saya mencari atau mendiscern kehendak Tuhan bagi pelayanan, saya udah aktif melayani pada waktu itu ya, dengan cinta mula-mula memenangkan banyak anak-anak muda di Medan, di Sumatera Utara, di Kabupaten Langkat. Oleh anugerah Tuhan, saya waktu itu memberitakan Injil, dan banyak di antara anak-anak muda, ya, ratusan anak muda dijangkau dan dibawa kepada Kristus. Dan itu mereka orang-orang yang nggak jelas kekristennannya, dan banyak juga orang yang nggak jelas agamanya gitu ya, tapi mereka mengalami lawatan Roh Kudus dan hidup radikal bagi Tuhan. Tapi waktu itu saya nggak kebayang bakal masuk sekolah teologi ya. Saya tidak kepikiran lah, pokoknya ya hanya melayani, menginjil aja. Nah, satu ketika ada hamba Tuhan bilang sama saya bahwa sebaiknya saya mempersiapkan diri untuk masuk sekolah teologi ya, karena dia mengatakan masa depan saya masih panjang. Dan pada waktu pagi hari saya merenungkan firman Tuhan, ada satu ayat dalam Amsal, saya lupa pasal berapa, yang struck my mind ya, seperti menghujam pikiran saya. Ayat itu seperti langsung menghantam nerve saya, dan bunyinya adalah, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak cukup, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nanti kapan-kapan saya coba ingat di Amsal mana, itu sebenarnya bisa dilihat di Google ya. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak cukup, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, seolah ayat itu hidup sekali gitu ya, bicara di telinga saya. Tentu karena ada juga pendeta senior yang berkata seperti tadi, lalu saya seperti
menerjemahkan ayat itu, nah ini kamu disuruh sekolah gitu, kamu disuruh sekolah gitu. Dan saya pun akhirnya memutuskan untuk masuk sekolah teologi, tapi bingung mau kemana gitu. Nah, sebenarnya bapak saya sebagai pendeta kampung sudah lama berdoa, lebih dari 15 tahun berdoa supaya saya jadi pendeta. Tapi waktu itu setiap kali dia berdoa, karena rumah kami terbuat dari tembok. Kalau bapak saya itu kan orang Pentakosta itu kan, pendeta Pentakosta itu kan kalau doa itu nangis-nangis ya, gampang nangis gitu. Nah, waktu itu saya dengar kalau bapak saya nangis menyebutkan nama saya protes. Kenapa bapak doakan saya jadi pendeta? Bapak pendetanya sendiri, jangan ajak-ajak anaknya. Karena bagi saya sebagai pendeta itu miskin dan tidak punya masa depan. Seperti bapak saya di kampung gitu ya. Jadi saya nggak masuk akal saya jadi pendeta. Tapi itu tadi, Tuhan antar saya melayani Tuhan, dan kemudian singkat cerita, saya keluar dari sekolah tinggi manajemen, dan itu mengejutkan mama saya. Waktu saya pulang ke kampung, bilang bahwa saya akan keluar dari kuliah dan saya mau jadi pendeta. Papa saya senang sekali ya, karena merasa doanya dijawab. Tapi mama saya marah, ya, dia protes. Dia bilang, kamu waktu masuk sekolah tinggi manajemen itu, saya pinjam masnya orang untuk ada uang masuknya dan uang kuliahnya. Ya, kamu udah 2 tahun di situ, 1,5 tahun lah kurang lebih ya. Udah habis uang berapa? Kok enak aja mau kau tinggalkan gitu. Tapi bapak saya mengatakan, ya udah nggak apa-apa lah, ini kan panggilan Tuhan kepada dia. Nah, kemudian saya memutuskan masuk sekolah teologi ya, sambil masih aktif melayani anak-anak muda. Kemudian sekarang kemana mau sekolah kitab? Zaman itu belum ada internet. Lalu saya coba suratin dulu beberapa sekolah Alkitab, sekolah teologi. Saya minta kirimkan brosurnya ya. Zaman itu kan tahun 88-89 itu kan pos juga datangnya lama kan, bisa kalau kilat itu 2 minggu gitu ya. Kalau nggak kilat bisa sebulan gitu ya. Nah, saya kemudian suratin itu ya, dan saya masih ingat waktu itu saya dapat brosur dari STT Bethel Indonesia, dulu namanya ITKI, Institut Teologi dan Keguruan Indonesia. Saya dapat brosur dari Sekolah Alkitab Tabernakel Lawang, Sekolah Teologi Tabernakel Lawang, yang Gersem Sutopo itu ya. Lalu kemudian saya dapat dari Saat, saya dapat dari STT Abdiel, zaman itu namanya Institut Teologi Abdiel, Ungaran, Jawa Tengah. Lalu saya dapat lagi brosur dari Solo ya, STT Karismatik dulu ya, namanya sekarang STT Inteos, dulu namanya bukan STT ya, Sekolah Alkitab Karismatik apa gitu, saya lupa ya. Nah, jadi begitu saya baca semua brosur itu, saya bingung mau kemana. Lalu saya bilang sama bapak saya, waktu saya pulang kampung dari Medan, dari kota, saya bilang, Pak, ini brosurnya Pak, kira-kira kemana saya akan ini sekolah. Lalu bapak saya bilang, masih berapa bulan lagi, simpan aja, nanti aja kalau udah dekat-dekat waktunya ingatin lagi saya gitu. Nah, ya udah, saya pergi pulang ke kota, saya teruskan melayani ya, menjangkau anak-anak muda. Persekutuan yang kita rintis sangat berkembang di Jalan Rakyat pada waktu itu, banyak yang dipulihkan hidupnya. Saya baru belajar khotbah, nggak tahu khotbah, tapi begitu khotbah hanya 10 menit karena nervous ya, nggak ngerti bagaimana cara khotbah gitu ya. Tapi saya melihat satu lawatan Roh Kudus yang pada waktu itu saya nggak bisa kendalikan, dalam pengertian nggak bisa kendalikan betapa sampai kebaktian 2-3 jam nggak kelar-kelar, karena
mereka penuh kurus dengan karisma, fenomena karismatik begitu. Tapi yang satu hal yang saya lihat, hidup mereka berubah dan mereka menjadi mengasihi Tuhan secara radikal, memberitakan Injil dan mengasihi sesamanya dan orang tuanya. Buah-buah mereka kelihatan. Nah, lalu menjelang mendekat-dekat saya merasa sudah waktunya harus mendaftar. Saya pulang ke kampung, saya bilang sama Pak saya tanya, Pak, jadinya kemana saya ini? Lalu dia bilang, coba mana brosur-brosur itu, saya baca lagi ulang. Nah, pada waktu itu brosur itu banyak yang hilang, nggak tahu kemana saya taruh gitu. Yang kelihatan hanya Abdiel, sama satu lagi apa gitu ya. Tak pernah ke Lawang atau apa, saya lupa persis. Cuman ini Pak yang kelihatan, saya bilang begitu. Lalu bapak saya tuh tiba-tiba spontan aja ngomong, ya udah ke Abdiel aja, ke Jawa Tengah. Ini bagus nih gitu. Nah, saya pikir ini satu konfirmasi Tuhan ke Abdiel gitu. Nah, lalu saya belum ambil keputusan juga. Tahun 89 saya bersama dengan teman ke Jakarta menghadiri sebuah seminar dan KKR. Itulah pertama sekali saya ke Jakarta. Ya, saya naik bus malam 2 hari 3 malam ya. Seminar. Saya masih ingat. Waktu itu kami ditempatkan menginap di Wisma Remaja di Ancol. Sampai sekarang masih ada itu ya, Wisma Remaja. Ya, Wisma Remaja kalau nggak salah. Nah, terus semua peserta seminar dari daerah itu ditempatkan di beberapa lokasi-lokasi ya. Yang punya uang itu di hotel ditempatkan. Mereka yang dapat subsidi itu di Wisma Remaja dan di tempat-tempat lain. Nah, di situ saya menginap dengan banyak hamba Tuhan dari daerah yang ikut seminar dan KKR di Jakarta. Pada waktu sebelum kami berangkat seminar, pagi hari waktu sarapan di situ, saya tiba-tiba tergerak mendekati seorang pendeta. Saya nggak kenal beliau, saya nggak tahu dari mana asalnya beliau. Lalu saya tanya bapak itu, orangnya sekarang masih hidup loh beliau itu, umurnya. Kenapa saya tahu hidup? Karena ternyata ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal itu mengupload, dia baru khotbah di gerejanya bulan lalu. Wah, saya bilang masih hidup ini bapak ini ya, mungkin udah hampir 80 tahun ya umurnya. Nah, kira-kira waktu itu umur 40 berapa, apa 50 saya lupa persis. Pokoknya saya waktu umurnya 18 tahun. Nah, saya bilang gini, Pak, minta pendapat dong, saya bilang. Kenapa? Saya dari Medan, saya mau masuk sekolah teologi. Bapak punya ini enggak? Punya saran enggak? Kira-kira di mana saya sekolah teologi? Gitu. Lalu secara mengejutkan, dia berkata begini, udah di sekolah teologi Abdiel aja, Ungaran, Jawa Tengah, saya dosen di sana. Bayangkan tadi beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, papa saya mengatakan, ya udah ke Abdiel aja. Nah, tiba-tiba ada seorang pendeta bilang, saya dosen, kamu ke Abdiel aja, saya dosen di sana. Abdiel, saya bilang. Saya tiba-tiba terkaget gitu ya, karena papa saya menyebutkan yang lain sama. Saya salah satu dosen di sana, katanya begitu. Belakangan saya tahu bahwa beliau adalah pendeta Leksono, ya. Dia gembala dan ketua sinode waktu itu dari gereja sinode kecil sekali, gereja GKI apa, tapi I-nya itu apa, saya lupa itu ya, nama sinodenya itu. Sinode Injili lah gitu ya. Nah, Pak Agung Laksono ini, Agung Laksono kalau nggak salah namanya ya, Pak Laksono yang saya tahu yang paling saya ingat itu ya. Jadi dosen saya jadi lupa saya. Mengatakan begitu. Dan saya pulang ke Medan, saya bilang, Pak, udah saya ke Institut Teologi Abdiel aja di Ungaran, karena apa yang Bapak bilang itu ternyata dibilang juga. Saya ceritain lah bagaimana saya ketemu dengan Pak Laksono itu, Pak Pendeta Laksono ini. Nah, saya masuk ke Institut Abdiel.
Anda tahu, waktu saya berangkat, saya nggak punya uang. Saya masih ingat persis, papa saya bilang gini, Junifrius, aku pendeta kampung, aku nggak punya uang, kamu pasang lututmu gitu ya, doa, kamu mau, kasarnya itu gini, kamu mau mati-mati, hidup-hidup, aku nggak punya uang, jangan berharap pada saya, berharaplah kepada Tuhan untuk biayamu gitu. Lalu saudara, saya masih ingat persis sebelum saya berangkat dari Belawan, naik kapal laut ke Tanjung Priuk waktu itu ya, juga 2 hari 3 malam kalau nggak salah, saya diberangkatkan dengan ibadah keluarga, ibadah di rumah. Yang mengundang jemaat untuk memberangkatkan saya. Dan kolektor dijalankan waktu itu, ya. Papa saya bilang sama jemaat, silakan bagi yang digerakkan Tuhan untuk memberi untuk keberangkatan anak saya ini, silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya masih ingat persis, terkumpul waktu itu 32.500 rupiah. Bayangkan. Diantarlah saya ke Belawan sama papa saya. Dia peluklah saya, dia nangis, dan dia berkata, "Nak, aku bersyukur bahwa Tuhan manggil engkau, pergilah kamu ke negeri sana. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan berharap kepada saya karena saya tidak punya uang." Jadi Tuhanlah sponsornya. Nah, saya berangkat aja nekat, ya. Nekat, tentu sudah mendaftar lewat surat gitu ya. Saya di atas kapal pada waktu perjalanan kapal laut itu, ya, 2 hari 3 malam itu. Pada waktu malam hari saya keluar dari kamar kapal itu, naik ke atas dek, dan saya lihat gelap sekali, dan sejauh mata memandang hanya terlihat laut, gak ada apa-apa. Dan di situ saya menangis, saya bilang, Tuhan, saya nggak punya famili siapa-siapa di Jawa Tengah, saya berangkat dengan iman, Tuhanlah pengharapanku, kuserahkan hidupku dan panggilan ini kepada Tuhan. Singkat cerita sampai di Abdiel, saya masuk, saya langsung ditanya sama Bapak Asrama, Bapak Pendeta Slamet Santoso. Beliau masih hidup sampai sekarang ya, masih ada. Tanya, siapa sponsormu? Saya bilang Tuhan Yesus. Dia bilang, oh nggak bisa begitu. Tuhan Yesus sih, Tuhan Yesus, tapi nggak bisa begitu. Nanti siapa yang bayar uang kuliahmu, uang makanmu, asramamu di sini? Lalu saudara-saudara, saya bilang, ya saya nggak punya uang, saya dari kampung, bla 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 bla. Mestinya jelas dulu sponsornya, baru masuk sini gitu. Nah, jangan main berangkat aja gitu ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya akhirnya diizinkan, tapi diancam tanda petik. Dia bilang gini, oke, kamu kuliah saya kasih 1 semester ini, nanti kalau sampai 1 semester ini kamu tidak ada sponsor, sorry ya, kita hentikan studimu. Gitu. Ya udah, saya bilang, saya studi 1 semester, tidak ada kunjung sponsor yang ada. Lalu kemudian saya di akhir semester dipanggil lagi, ditanya lagi, gimana nih kok belum ada bayar satu peser pun, ya. Semester 2 mulai, kalau kamu belum ada sponsor, kita hentikan studimu. Pada waktu itu saya sedih sekali. Saya bilang, ya udah Pak, kasih saya waktu berdoa dan berpuasa. Saya juga nggak tahu dari mana sponsornya. Saya bilang begitu, saya terus terang nggak punya uang gitu.
di asrama pun waktu itu kalaupun bisa beli sabun itu karena ya ikut-ikut pelayanan ke kakak-kakak senior gitu ya, lalu adalah dapat duit 5.000, 10.000, dibelikanlah sabun gitu waktu itu ya. Nah, kemudian saya berdoa 3 hari di Getsemani Ungaran, Taman Bukit 2 Getsemani Ungaran. Saya berdoa 3 hari puasa di sana. Saya menangis di bawah kaki Tuhan, saya menangis dan saya tanda petik ancam Tuhan. Siapa saya mengancam Tuhan ya? Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan tidak kasih saya sponsor, berarti panggilan saya itu bohong. Saya akan angkat koper dari Abdiel dan goodbye selamanya dan saya tidak mau masuk sekolah teologi lagi. Saya bilang, ini bukan kepentingan saya, ini kepentingan kerajaan Allah. Saya yakin Tuhan manggil saya sampai di tempat ini, Tuhan pasti sediakan. Kalau enggak, berarti apa-apa. Ya, emang gua pikirin istilahnya begitu ya. Saya udah jengkel lah dengan keadaan itu ya. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu, Tuhan akhirnya buka jalan. Ternyata sponsor saya makin melimpah ya. Mulai Tuhan buka jalan waktu itu, ya ada dosen-dosen Korea di Abdiel waktu itu. Ada Pak Lim namanya, ya dosen Pak waktu itu. Memanggil beberapa mahasiswa yang belum ada sponsornya dan saya menjadi salah satu penerima sponsor itu. Bahkan nggak lama kemudian saya dapat lagi sponsor dari CNI zaman itu, PT Sankorela ya. Saya dapat tiap bulan. Kemudian ada lagi orang Majelis GKI yang ketemu saya di Bandungan juga memberi tiap bulan. Akhirnya saya cukup ya, bayar uang kuliah, buat asrama, bahkan saya berkecukupan. Malah waktu itu saya digelar katanya mahasiswa paling kaya di Abdiel karena saya punya sepeda motor zaman itu ya. Akhirnya saya kirim ke kampung sepeda motor itu. Ya, gimana orang dikasih, masa kita tolak kan? Ada yang ngasih gitu, sepeda motor Suzuki yang baru, yang mahal itu, yang moge itu, ya kan. Nah, terus saya juga tolong mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan di asrama. Saya bawa mereka ke supermarket di Pasar Ungaran, saya belikan deterjen lah, sabun, sikat gigi, odol, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mereka. Saya bagi-bagi tuh, mereka heran gitu ya, uang saya banyak. Ya, tapi saya mahasiswa yang bertanggung jawab, ya, saya lulus 3,5 tahun. Dari 46 angkatan kami yang selesai hanya separuhnya, 24 kalau nggak salah kami selesai, tapi dari 24 itu yang paling tercepat kami hanya bertiga. Saya lupa satunya siapa ini, tapi yang dua itu saya, satu lagi ini friend saya namanya Junri Allau yang sekarang dosen di UPH Karawaci ya, dosen UPH itu teman satu perjuangan. Nah, kami bertiga inilah yang paling tercepat 3,5 tahun. IP saya bagus, nilai saya bagus. Saya nggak mau main-main, saya mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang saya terima. Ya, nah Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian ini dan saya akan melanjutkan cerita yang lebih seru lagi bagaimana program-program 3 S2 saya ya, MA, MTH sama MC saya itu juga ngeri-ngeri sedap dan bagaimana cara Tuhan membuka jalan. Banyak sekali ya hal-hal aneh yang Tuhan buka dalam perjalanan hidup saya. Ya, Tuhan berkati kita. Shalom.